TC Timnas memanas. Hertman susun kombinasi skuad B paling berbahaya. Atmosfer di dalam pemusatan latihan atau training camp, TC, Timnas Indonesia kini dikabarkan sedang berada di level tertinggi. Intensitas latihan meningkat drastis. Suasana di lapangan terasa panas. Persaingan antar pemain semakin ketat. Semua pemain berlomba-lomba menunjukkan kualitas terbaik mereka demi mendapatkan satu tempat di skuad utama. Jelang bergulirnya turnamen bergengsi Asia Tenggara, sorotan publik sepak bola nasional tidak lagi hanya tertuju pada siapa lawan yang akan dihadapi Indonesia. Kini perhatian justru tertuju pada apa yang sedang dibangun oleh pelatih kepala baru Timnas Indonesia, John Hertman. Pelatih berpengalaman yang dikenal dengan filosofi sepak bola modern itu disebut tengah mempersiapkan sesuatu yang besar. Bukan sekadar membangun tim utama yang kuat, tetapi juga merancang kombinasi skuad B yang dinilai bisa menjadi senjata rahasia Indonesia. Bahkan, rumor yang beredar menyebut bahwa skuad B racikan Hertman ini bisa menjadi paket kejutan paling berbahaya bagi rival-rival Asia Tenggara. Jika rumor tersebut benar, maka Indonesia kini bukan hanya punya satu tim kuat. Garuda bisa saja memiliki dua kekuatan sekaligus. Tim utama dan tim lapis kedua yang sama-sama kompetitif. Situasi ini tentu menjadi sinyal bahaya besar bagi para rival. Kabar dari balik sesi latihan tertutup menyebutkan bahwa Hertman menerapkan standar yang sangat tinggi dalam TC kali ini. Tidak ada kompromi. Semua pemain dipaksa bekerja di level maksimal. Pendekatan yang dibawa Hertman sangat khas. Ia menuntut permainan dengan intensitas tinggi, pressing agresif, transisi cepat, dan kekuatan fisik yang prima. Filosofi inilah yang dulu sukses ia terapkan ketika menangani Kanada, hingga mencatat sejarah besar di level internasional. Kini, pendekatan serupa mulai ditanamkan di Timnas Indonesia. Para pemain dituntut untuk terus bergerak. Tidak ada ruang untuk santai. Setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian. Satu kesalahan kecil bisa membuat pemain kehilangan peluang. Sebaliknya, satu penampilan luar biasa bisa membuka jalan menuju tempat utama di skuad. Sumber internal tim bahkan menyebut atmosfer latihan saat ini sangat kompetitif. Atmosfer di latihan sangat kompetitif. Standar yang dibawa Coach Hertman memaksa setiap pemain mengeluarkan kemampuan 200%. Tidak ada tempat aman. Semua harus bertarung untuk mendapatkan menit bermain. Pernyataan itu menggambarkan betapa panasnya situasi di dalam TC. Namun justru inilah yang diinginkan Hertman. Ia tampaknya ingin membangun kultur baru di tubuh Timnas Indonesia. Kultur persaingan sehat yang membuat setiap pemain lapar untuk berkembang. Hertman paham bahwa tim besar tidak dibangun hanya dari 11 pemain utama. Tim besar dibangun dari kedalaman skuad yang merata, kompetitif, dan siap tampil kapan saja. Inilah alasan mengapa pembentukan skuad B menjadi begitu penting. Bukan sebagai pelengkap, bukan pula sekadar tim cadangan, tetapi sebagai unit kompetitif yang punya kualitas dan ancaman nyata. Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Hertman kini tengah menyusun formula khusus untuk skuad B. Kombinasi yang sedang digodok ini disebut-sebut sangat berbahaya karena memiliki karakter agresif, lapar pembuktian, dan fleksibel secara taktik. Ada 3 elemen utama yang membuat racikan ini dinilai sangat mengerikan. Elemen pertama adalah kombinasi kekuatan dan kecepatan di sektor pertahanan. Hertman kabarnya tidak ingin lini belakang Indonesia kehilangan soliditas. Ia membutuhkan pemain yang mampu menjaga disiplin, tenang saat ditekan, dan cepat dalam membaca arah serangan lawan. Nama seperti Rizky Ridho disebut sebagai salah satu pilar penting dalam racikan ini. Ridho memiliki kualitas sebagai bek modern. Ia kuat dalam duel, tenang saat menguasai bola, dan memiliki leadership yang besar di lini pertahanan. Namun Hertman tidak hanya mengandalkan ketenangan. Ia juga ingin lini belakang memiliki agresivitas dan mobilitas tinggi.
Karena itulah pemain muda seperti Doni Tripamungkas disebut mulai mendapat sorotan besar. Doni memiliki stamina, energi, dan keberanian untuk membantu pertahanan sekaligus aktif dalam fase menyerang. Kombinasi antara pemain berpengalaman dan pemain muda ini dinilai bisa menciptakan keseimbangan ideal. Indonesia akan memiliki tembok pertahanan yang kokoh, tetapi tetap cepat dalam membangun serangan balik. Elemen kedua adalah lini tengah yang agresif dan tanpa kompromi. Jika pertahanan menjadi pondasi, maka lini tengah adalah jantung permainan. Dan Hertman tampaknya ingin memastikan area ini menjadi zona perang bagi lawan. Rumor menyebut bahwa ia tengah menyiapkan kombinasi gelandang lokal dengan daya jelajah tinggi, stamina luar biasa, dan agresivitas tinggi dalam duel. Tujuannya sangat jelas: merebut bola secepat mungkin, menghancurkan ritme lawan, dan mengubah momen bertahan menjadi serangan hanya dalam hitungan detik. Lini tengah seperti ini akan sangat menguras energi lawan. Tim yang lambat dalam distribusi bola akan kesulitan menghadapi tekanan konstan dari pemain-pemain Indonesia. Bahkan lawan bisa dipaksa melakukan kesalahan di area berbahaya. Jika skema ini berjalan maksimal, Indonesia akan mampu mendominasi pertandingan bukan hanya lewat penguasaan bola, tetapi juga lewat tekanan tanpa henti. Inilah gaya sepak bola modern yang kini sedang dibangun Hertman. Cepat, keras, efisien, dan mematikan. Elemen ketiga sekaligus yang paling menarik adalah eksperimen di lini depan. Sektor inilah yang membuat TC Timnas benar-benar memanas. Hertman kabarnya sedang menguji banyak variasi kombinasi penyerang. Bukan lagi model serangan klasik yang terlalu bergantung pada satu striker murni. Sebaliknya, ia ingin membangun lini depan yang cair, dinamis, dan sulit ditebak. Konsep front three yang fluid menjadi opsi utama. Dalam skema ini, semua pemain depan bebas bertukar posisi. Penyerang sayap bisa masuk ke tengah. Pemain tengah bisa menusuk dari lini kedua. Dan striker utama bisa melebar untuk membuka ruang. Pola permainan seperti ini membuat pertahanan lawan kesulitan membaca arah serangan. Nama-nama dari kompetisi domestik yang punya kecepatan dan dribble eksplosif disebut mulai dilibatkan secara serius. Tidak hanya itu, pemain muda potensial seperti Mateu Bakker juga dirumorkan mulai masuk dalam eksperimen lini depan. Mateu Bakker dinilai punya atribut yang sangat cocok untuk sepak bola modern. Ia cepat, agresif, dan memiliki kemampuan bermain fleksibel. Kehadirannya memberikan dimensi berbeda dalam pola serangan timnas. Jika kombinasi ini benar-benar matang, maka lini depan Indonesia akan menjadi ancaman besar. Bayangkan sebuah skenario. Saat lawan kehilangan bola, 3 pemain depan Indonesia langsung melakukan pressing agresif. Begitu bola direbut, transisi dilakukan secepat mungkin. Dalam hitungan detik, bola sudah mengalir ke area berbahaya. Serangan datang dari berbagai arah. Cepat, eksplosif, sulit diprediksi, dan sangat mematikan. Melihat perkembangan ini, rival-rival Indonesia jelas patut waspada. Tim seperti Vietnam dan Singapura tentu tidak bisa lagi memandang Indonesia sebagai tim yang hanya bergantung pada beberapa pemain utama. Kini Indonesia punya sesuatu yang berbeda. Kedalaman skuad, kemewahan opsi pemain, dan fleksibilitas taktik. Semua itu adalah aset besar dalam turnamen dengan jadwal padat seperti Piala AFF. Hertman tampaknya sadar bahwa target dari federasi dan ekspektasi publik Indonesia sangat tinggi. Targetnya jelas. Juara. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi target setengah-setengah. Indonesia harus mampu mengakhiri penantian panjang dan membawa pulang trofi juara. Untuk mencapai target besar itu, Hertman tahu satu hal. Ia membutuhkan lebih dari sekadar starting 11 terbaik. Ia membutuhkan 2 tim yang sama-sama siap tempur.
Dan dari apa yang kini terlihat di dalam TC, Hertman tampaknya sedang membangun hal tersebut. Sebuah monster baru. Sebuah skuad B yang bukan sekadar pelapis, tetapi tim penuh ancaman yang siap meledak kapan saja. Kini pertanyaan terbesar tinggal satu. Akankah racikan skuad B paling berbahaya ini benar-benar menjadi senjata rahasia Indonesia? Mampukah Hertman mengubah panasnya persaingan internal di TC menjadi kekuatan besar di lapangan pertandingan? Semua mata kini tertuju pada timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, atmosfer di TC semakin panas. Persaingan semakin brutal. Dan John Hertman tampaknya belum selesai memberikan kejutan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa saja memasuki era baru. Era di mana Garuda tidak hanya kuat di tim utama, tetapi juga menakutkan di setiap lapisan skuadnya. Dan jika itu terjadi, rival-rival Asia Tenggara patut mulai khawatir.